Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Beni Adam. Kalian bisa manggil Bapak Pak Beni. Di sekolah Bapak mengajar matematika serta juga sebagai pembina karya ilmiah remaja atau ekstrakurikuler KIR. Nah, pada kesempatan MPLS kali ini, MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, kita berlakukan sistem online atau secara daring karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung. Tentunya, meskipun dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi minat kalian atau antusiasme kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Nah, kemudian di kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi mengenai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di SMP kalian mungkin sudah pernah belajar mengenai 4 pilar. Nah, tidak ada salahnya pada kegiatan kali ini kita sedikit pelajari kembali apa sih 4 pilar itu. Nah, langsung saja. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami pergeseran atau perubahan di semua sendi kehidupan yang sangat mengkhawatirkan. Nah, berangkat dari itulah diperlukan pemahaman, penghayatan, implementasi pilar yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Ada 4 pilar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penyebutan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan keempat pilar tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Artinya, meskipun disebutkan sebagai 4 pilar, masing-masing pilar tersebut memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Kita harus mengakui bahwa inilah prinsip-prinsip keindonesiaan di mana mengarah pada kondisi yang lebih baik. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pilar pertama atau Pancasila. Rumusan kelima sila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berfungsi sebagai yang pertama itu adalah sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga itu sebagai ideologi negara. Yang keempat sebagai ligatur atau pemersatu bangsa. Kemudian yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Artinya di Indonesia Pancasila merupakan hukum tertinggi yang berlaku. Kemudian kita berlanjut ke pilar kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 atau biasanya kita menyebutnya sebagai UUD 45 ini berfungsi sebagai yang pertama itu sebagai hukum dasar atau kesepakatan umum atau kita sebut juga sebagai konsensus. Kemudian yang kedua itu sebagai norma dasar atau ground norm. Yang ketiga sebagai aturan dasar, dan yang keempat sebagai pedoman demokrasi konstitusional. Jadi pedoman kita dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia itu pedomannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk yang pilar yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sekali banyak bentuk negara di dunia, misalkan federal atau serikat. Nah, tetapi bentuk Indonesia kita memilih negara kesatuan. Konsepsi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu yang pertama menganut bentuk negara kesatuan. Kemudian yang kedua
menjunjung tinggi otonomi dan mengkhususkan daerah atau adat istiadatnya. Jadi otonomi daerah di kita masih berlaku, kemudian ada juga beberapa daerah yang mendapat perlakuan khusus. Misal, daerah khusus ibu kota Jakarta atau daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai pengemban wawasan kebangsaan, dan yang keempat negara kepulauan Indonesia atau unitary, dan ada juga sebagai semangat persatuan bulat yang mutlak dalam mewadahi bentuk negara kesatuan. Kemudian pilar yang terakhir atau yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat di logo Pancasila, di situ dalam pitanya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ya, maksudnya tuh bagaimana? Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu kebinekaan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan. Kemudian, kemajemukan bangsa merupakan kebanggaan kita sekaligus tantangan. Negara Indonesia ini terdiri atas berbagai macam agama, suku bangsa, serta ras. Nah, makanya diperlukan suatu pilar yang mewadahi itu semua agar setiap ras, agama, atau suku bangsa itu diperlakukan secara sama. Jika tidak ada yang mewadahinya, maka dikhawatirkan perbedaan itu akan menyebabkan perpecahan. Kemudian, pengalaman sejarah menunjukkan pengabaian, penghinaan, inkonsistensi terhadap 4 pilar membawa masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara harus dipahami oleh penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat sebagai panduan dalam berkehidupan. Kehidupan apa saja yang kita lakukan? Yang pertama itu adalah kehidupan berpolitik. Kemudian kehidupan menjalankan roda pemerintahan. Kemudian kehidupan dalam penegakan hukum. Kemudian mengatur perekonomian, serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Terus Pancasila, jika kita berbicara mengenai Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden pertama kita, Bung Karno, menyampaikan pidatonya yang monumental tentang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di mana nanti setiap tanggal 1 Juni itu kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, Pancasila mendapatkan persetujuan kolektif melalui rumusan tanggal 22 Juni 1945. Jadi setelah 3 minggu baru mendapat persetujuan kolektifnya. Kemudian juga Pancasila dirumuskan final atau secara tahap akhirnya itu lewat proses pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Atau bisa kita sebutkan 1 hari setelah kemerdekaan baru Pancasila ini disahkan secara konstitusional. Kemudian makna-makna yang terkandung dalam pilar tersebut yaitu yang pertama, sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama atau multi keyakinan, negara harus dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama atau keyakinan. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Semuanya harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Kemudian, komitmen bangsa Indonesia dan dalam menuliskan nilai-nilai kemanusiaan harus memuliakan hal-hal dasar warga dan penduduk negeri, persaudaraan, sehingga landasan etik harus didasarkan pada nilai universal yaitu adil dan beradab. Di mana ini juga merupakan pengalaman dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, menurut pemikiran Pancasila,
aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan kebangsaan yang bersifat keluar dan ke dalam. Jadi tidak hanya ke dalam saja tetapi ada keluarnya juga. Kemudian makna selanjutnya yaitu nilai-nilai ketuhanan atau kemanusiaan atau cita-cita kebangsaan atau persatuan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana ini merupakan implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kerakyatan atau permusyawaratan akan berhasil terpenuhi bila mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir ini merupakan implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita ulangi, 4 pilar tersebut adalah yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semoga dengan penjelasan yang sangat singkat ini ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan manfaatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. SMA 2 Jaya.